Kasih setia Allah Bapa di dalam nama anaknya Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengenal firman Tuhan saat ini yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, yaitu yang menjadi khotbah ibadah Minggu Judika tanggal 22 Maret 2026. Sebelum kita masuk dalam inti pokok firman Tuhan ini, kami yakin saudara-saudara sekalian telah terlebih dahulu membaca dan merenungkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita saat ini berada dalam Minggu Judika. Judika berarti berilah keadilan kepadaku ya Allah. Sebuah seruan untuk bersukacita di tengah-tengah masa prapaskah yang penuh perenungan akan keadilan Tuhan. Namun sukacita dan keadilan seperti apa yang dapat kita lihat ketika hidup terasa seperti di padang kering dan mati? Pertanyaan ini juga lah yang dirasakan bangsa Israel pada masa Nabi Yehezkiel. Teks kita hari ini ditulis dalam konteks yang sangat kelam, yaitu pada masa pembuangan di Babilonia. Yerusalem sebagai kota suci telah hancur. Bait Allah, tempat kediaman Tuhan, diratakan dengan tanah. Mereka hidup sebagai pengungsi dan orang buangan di negeri asing. Secara politis mereka sudah mati sebagai bangsa. Secara spiritual mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. Bahkan mereka menggambarkan diri mereka dengan tulang-tulang yang terasa hancur dan kering. Dalam kondisi inilah Tuhan membawa Nabi Yehezkiel dalam suatu penglihatan ke sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Lembah itu menggambarkan situasi umat yang paling ekstrim, di mana tidak ada harapan sama sekali. Saudaraku, mari kita merenungkan 3 kebenaran besar dari penglihatan ini, tentang bagaimana Allah bertindak di tengah-tengah keputusasaan kita. Yang pertama, Allah memberi harapan di tengah-tengah keputusasaan. Tuhan mengawali dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan? Bagian pertama dari nats ini menggambarkan kondisi umat yang paling dalam. Tuhan memperlihatkan kepada Yehezkiel tentang tumpukan tulang belulang yang sangat banyak dan sangat kering. Kering di sini menunjukkan waktu yang sudah lama berlalu. Tidak ada lagi daging, tidak ada lagi urat, bahkan sumsum di dalam tulang pun sudah mengering. Ini adalah sebuah gambaran kematian total, di mana situasi yang tidak mungkin lagi dipulihkan secara manusiawi. Dari sisi kemanusiaan itulah kenapa Allah bertanya kepada Yehezkiel tentang kemungkinan tulang-tulang ini untuk dihidupkan kembali. Saudaraku, pertanyaan ini bukanlah ujian pengetahuan, melainkan panggilan untuk beriman. Yehezkiel menjawab dengan sangat bijaksana. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Artinya Tuhan secara manusia tidak mungkin, tetapi jika Engkau yang bertindak, segala sesuatu mungkin terjadi. Saudaraku, inilah kabar baik pertama di Minggu Judika ini. Allah membawa kita ke lembah kekeringan untuk menunjukkan bahwa harapan kita tidak bergantung pada keadaan, tetapi bergantung pada kuasa-Nya. Seringkali kita harus sampai pada titik tulang kering yang bisa kita alami seperti kehilangan pekerjaan, kehancuran rumah tangga, penyakit yang tak kunjung sembuh. Mungkin baru kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberi hidup. Di saat bangsa Israel berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, namun Allah menjawab bukan dengan menghardik, melainkan dengan perintah untuk bernubuat. Harapan mulai hadir ketika firman Tuhan mulai berbicara di tengah lembah kematian. Saudaraku, yang kedua adalah kasih Allah lebih besar daripada murka-Nya. Penting untuk dipahami bahwa kekeringan ini tidak terjadi tanpa sebab. Kehancuran Yerusalem dan pembuangan adalah konsekuensi dari dosa dan pemberontakan Israel terhadap Allah. Allah itu adil, sehingga dalam mewujud keadilannya Ia harus menghukum dosa. Saudaraku, tampaknya murka Tuhan lebih kuat daripada kasih-Nya. Umat mengatakan kami sudah hilang dalam ayat 11. Ini merupakan gambaran seolah-olah Tuhan telah membuang mereka selamanya. Namun penglihatan ini membalikkan logika manusia. Proses pemulihan terjadi dalam 2 tahap yang sangat menarik, yang menunjukkan bahwa kasih Tuhanlah yang memiliki firman terakhir. Yang pertama, dikatakan tulang-tulang itu mulai bergerak, bersatu, dan dibalut dengan urat daging dan kulit.
Ini berbicara tentang pemulihan secara fisik dan politis. Allah berjanji akan membawa mereka kembali ke tanah Israel. Tahap kedua adalah di saat tubuh-tubuh yang sudah utuh itu masih terbujur kaku. Mereka belum hidup karena belum ada nafas. Namun Yeskiel kemudian bernubuat kepada roh-roh tersebut. Dan roh tersebut itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup. Saudaraku, coba kita perhatikan. Bagi Israel ada hukuman melalui pembuangan. Pembuangan itu nyata dan adil, tetapi itu bukan akhir. Tuhan tidak berhenti pada keadilan yang menghukum. Ia melanjutkan dengan kasih karunia yang memulihkan. Murkanya bertujuan untuk mendisiplinkan, tetapi kasihnya bertujuan untuk menghidupkan. Di kayu salib keadilan dan kasih Allah bertemu. Dosa dihukum, tetapi orang berdosa dikasihi. Di lembah tulang kering ini kita melihat bayangan Injil. Allah yang adil tidak membiarkan umatnya mati, karena kasihnya lebih besar dari murkanya. Hukuman bukan kata akhir dari Allah. Pemulihan adalah tujuan akhirnya. Saudaraku, yang ketiga adalah Allah bersedia menghidupkan setiap harapan. Puncak dari penglihatan ini bukan hanya ketika orang-orang itu berdiri kembali, tetapi ketika mereka menjadi suatu tentara yang sangat besar. Mereka dipulihkan bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk memiliki masa depan dan tujuan. Tuhan menjelaskan maknanya dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Janji ini adalah inti dari Minggu Judika. Tuhan tidak hanya memulihkan keadaan lahiriah, tetapi Ia memberikan rohnya sendiri sebagai sumber kehidupan. Perhatikan bahwa kata napas hidup dalam ayat 5 dan 9 ini sama dengan pernyataan rohku di ayat 14. Ini adalah roh yang sama, yang melayang-layang di atas permukaan air pada saat penciptaan, dan yang dihembuskan Tuhan ke dalam hidup manusia pertama, sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Apa artinya ini bagi kita? Allah tidak hanya memberi kita harapan baru, tetapi Ia justru memberi kita napas baru untuk hidup. Kebangkitannya adalah bukti bahwa roh Allah sanggup mengubah tumpukan tulang kering menjadi umat yang hidup dan bersemangat. Minggu Judika mengajak kita bersukacita dalam keadilan Tuhan, bukan karena masalah kita selesai, tetapi karena roh Allah sedang bekerja, membangkitkan kita dari kuburan keputusasaan dosa dan kematian. Saudara-saudaraku, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berada di lembah kekeringan. Mungkin Anda merasa seperti tulang-tulang kering yang hancur dan tak berguna. Mungkin Anda merasa bahwa pengharapan Anda sudah lenyap, dan Anda merasa hilang dari rencana Allah. Dengarkanlah kabar baik dari Minggu Judika ini. Allah tahu kondisi Anda. Sama seperti Ia membawa Yeskiel melihat-lihat tulang-tulang itu, Ia juga melihat setiap inti dari kepedihan hidup Anda. Firman-Nya berkuasa. Perintahnya sanggup membuat tulang bertemu, urat dan daging tumbuh. Masalah Anda mungkin sudah tanpa harapan dan jalan keluar, tetapi janji Tuhan masih hidup dan penuh kuasa.